kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Bapak Ibu datang ke sini niatnya mau makan kue, habis makan kue langsung pulang. Ke sini niatnya bukan mau makan kue Bapak Ibu, tapi niatnya mau ngapain? Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Mana buktinya cinta kepada Nabi? Tadi sudah dibacakan Al-Barzanji. Al-Barzanji itu Bapak Ibu bukan bacaan biasa, bukan bacaan seremonial. Isinya semua tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dimulai tadi sama ibu-ibu, walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-mashhur al-aqwal al-marwiyah tufiya bil Madinati Munawwarati. 2 bulan katanya Abdul Nabi Muhammad dalam kandungan. Meninggal siapa? Ayahnya. Itu semua kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan kita orang-orang yang disyafaatkan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal. Kita baca lagi selawat Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta إثير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam Allah ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Itu Bapak Ibu, kalau Al-Barzanji biasanya disuruh berdiri. Tadi Mahalul Qiyam sebenarnya itu juga berdiri. Tapi karena ibu bapak ibu tadi sudah berdiri, maka saya nggak suruh berdiri lagi. Para ulama kita, para habaib kita, kalau baca Mahalul Qiyam mereka berdiri. Kenapa? Saat dibacakan Mahalul Qiyam, memang Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi ruhnya akan hadir di setiap majelis maulid yang membacakan marhaban dan Mahalul Qiyam kepada beliau. Maka Bapak Ibu, hari ini dengan hikmat supaya Nabi Muhammad SAW memandang kita sebagaimana salawat yang dibacakan ibunda kita tadi, Tola'al badaru alaina, ya Rasulullah pandang kami, ya Rasulullah pandang kami, Tola'al badaru alaina, supaya Nabi Muhammad memandang kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terhormat tentunya ketua pengurus atau perwiritan kita ini, yaitu Abang Anda Jusman Harahap.
Sebenarnya Bapak Ibu, saya ini takut sebenarnya mau ceramah ini Bapak Ibu. Walat saya ini Bapak Ibu. Dibawa ceramah ke tempat guru saya. Abang Justan Harahap, ini senior saya nih Bapak Ibu. Takut saya sebenarnya ceramah di depan beliau nih. Ustadz Riyadi Harahap juga beliau ini takut saya melihatnya Bapak Ibu. Terusnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan ini lagi gempar-gemparnya Maulid? Setiap malam hampir ribuan tempat mengadakan peringatan Maulid. Jawabannya Bapak Ibu, karena memang Nabi Muhammad itu mulia, pantas dimuliakan. Apa kata Jabir Bapak Ibu dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan daripada Imam Tirmizi? Saat saya melihat Nabi Muhammad pada waktu malam, waktu itu beliau memakai baju warna merah, kupandang rembulan, bergantian kupandang dengan wajah Nabi. Ternyata lebih indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sesuai dengan marhaban tadi Bapak Ibu. Ya tala'la'u masabihula, Ibu tadi baca. Nabi Muhammad wajahnya lebih indah daripada rembulan. Maka Nabi Muhammad dimuliakan oleh seluruh manusia. Bacaan marhaban bukan bacaan biasa. Bacaan marhaban itu bukan nyanyian, tapi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan Nabi Muhammad bukan karena beliau ini enggak punya skill, tapi skill Nabi Muhammad di luar tingkat dewa Bapak Ibu. Kemuliaannya sungguh luar biasa sekali. Pantas seluruh umat di dunia ini memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lihat dalam sebuah kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah, karangan daripada Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki Asy-Syafi'i, pada bab yang keempat pada makalah yang ke-27, bahwa banyak kemuliaan Nabi. Salah satunya Bapak Ibu, keringat Nabi Muhammad itu semerbak kasturi. Keringat Nabi Muhammad harumnya seperti kasturi. Bapak Ibu pernah punya minyak wangi kasturi? Keringat Nabi Muhammad seperti itu harumnya. Apa kata Anas bin Malik Bapak Ibu? Saat Nabi Muhammad datang ke rumah kami, dia tertidur. Lalu ibuku mengumpulkan keringatnya. Ibuku memasukkan keringat itu ke dalam botol. Dia buat minyak wangi setiap hari. Saking harumnya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keringat kita gimana, Bu? Ibu-ibu nanti habis senam, habis jogging nanti bajunya masukkan ke kolam yang ada ikannya. Gimana kira-kira, Bu? Ibu nggak bisa lawan Nabi Muhammad. Kita nggak bisa lawan Nabi Muhammad. Skillnya di atas tingkat dewa Bapak Ibu. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Maka pantas beliau dimuliakan oleh seluruh umat. Keringatnya saja harumnya semerbak kasturi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air wudhu pada satu wadah Bapak Ibu, menetes keringat Nabi ke wadah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bertahun-tahun tak hilang harum keringatnya Nabi dari air itu. Ini luar biasa keringat Nabi. Keringat kita tadi gimana, Bu? Ini kemuliaan Nabi yang pertama. Apalagi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air liurnya obat Bapak Ibu. Air liur kita gimana? Makin parah makin. Kuman. Ibu-ibu naik motor, bapak naik motor, ada orang lewat di samping kita. Dia menggas, minta ampun larinya. Dia meludah di depan kita. Angin itu menerbangkan ludahnya ke wajah kita. Apa yang kita ucapkan? Seluruh isi kebun binatang kita ucapkan Bapak Ibu. Saking baunya ludah manusia ini. Tapi ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat. Apa kata Abu Bakar? Saat saya menemani Rasulullah pada tanggal 28 Syafar, dijelaskan dalam kitab Siratul Nabawiyah Sayyid Muhammad Ramadan Al-Quti. Apa kata beliau? Nabi Muhammad dikepung oleh Abu Jahal dengan kawan-kawannya. Mereka mau membunuh Nabi Muhammad, tapi Allah menyuruh Jibril membisikkan ke telinga Nabi biar Nabi hijrah. Nabi masuk ke gua Sur Bapak Ibu. Siapa kawannya dari Bapak Ibu? Abu Bakar. Tiba-tiba datang kelajengking menggigit tangan Nabi. Pucat wajah Abu Bakar. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Abu Bakar ini hebat Pak. 4 sahabat, 2 mertua, 2 menantu. Umar sahabat Nabi, Umar punya Hafsah, Nabi menikahi Hafsah.
Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Bakar punya Aisyah, Nabi menikahi Aisyah. Utsman sahabat Nabi, Utsman menikahi putri Nabi. Ali sahabat Nabi, Ali menikahi putri Nabi. 4 sahabat, 2 mertua, 2 menantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara 4 sahabat ini yang paling tinggi adabnya kepada Nabi, Abu Bakar. Kalau kira-kira membuat Nabi pikirannya pusing, Abu Bakar enggak mau mengungkapkan keadaan dia. Sesulit apapun Abu Bakar, kalau kira-kira membuat pikiran Nabi pusing, dia enggak mau ungkapkan. Kata Nabi, kenapa wajahmu pucat? Enggak ada ya Rasulullah. Tangan dari gitu aja yang Bapak Ibu. Enggak ada ya Rasulullah. Beda dengan Umar, Pak. Kalau Umar jumpa dengan Nabi langsung bicara. Abu Bakar beda. Kalau Nabi nggak bicara, dia nggak bicara. Kalau Nabi senyum, dia senyum. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, kenapa engkau senyum? Engkau senyum ya Rasulullah, maka saya senyum. Kamu tahu apa yang saya senyumkan? Kata Nabi. Enggak tahu ya Rasulullah. Nah, ini Abu Bakar beda. Kalau Nabi nggak bicara, dia nggak bicara. Kalau Umar nggak, jumpa Nabi langsung bicara. Suatu ketika Nabi duduk dengan Abu Bakar, tiba-tiba Umar datang. Kata Umar, ya Rasulullah, saya lagi pusing. Apa kamu pusing? Kata Nabi, istri saya ya Rasulullah. Semua disuruh saya beli. Nampak barang bagus, disuruh saya beli. Nampak lagi barang bagus, saya suruh saya beli lagi. Nampak lagi barang bagus, disuruh saya beli lagi. Pusing saya Rasulullah, semua dibelikannya. Tertawa Nabi dengar curhatan daripada Umar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Saya lagi mengadu kepadamu. Kata Nabi, engkau cerita kepada aku tentang kepusinganmu terhadap istrimu. Saya pun lagi pusing dibuat putrimu, kata Nabi. Ini Bapak Ibu. Beda Umar dengan Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau mengungkapkan. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Anu ya Rasul, masih anu katanya Bapak Ibu. Takut dia Nabi Muhammad terganggu pikirannya. Karena Nabi Muhammad lagi dikepung orang kafir. Tangan wajahmu kenapa? Kata Nabi. Tanganku ya Rasulullah digigit kelajengking ya Rasulullah. Nabi ambil air liurnya Bapak Ibu. Nabi oleskan ke tangan Abu Bakar, sembuh tangan Abu Bakar. Ludahnya saja, gimana ludah kita tadi Bu? Makanya pantas kita muliakan Nabi Muhammad. Mulianya sungguh mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemuliaan Rasulullah itu. Darahnya obat Bapak Ibu. Darahnya obat. Ada satu sahabat Bapak Ibu, kalau dia tahu Nabi sedang berbekam, dia intip dari belakang rumah Nabi. Apa yang mau dia cari tahu? Kemana darah Nabi dibuang? Kalau dia tahu kemana darah Nabi dibuang, dia ambil darah itu, dia minum darah Nabi Muhammad. Darahnya saja obat. Gimana dengan darah kita? Kadang-kadang kita jijik melihatnya Bapak Ibu. Ini mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu lihat ke samping kiri kanan Bapak Ibu. Ada bayangan nggak? Saya aja ada bayangan nih Bapak Ibu. Saya bergerak, dia bergerak. Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kenapa Bapak Ibu? Anta syamsun, anta nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Sampai cahaya matahari malu datang kepada Nabi Muhammad. Jiper cahaya matahari kepada cahaya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad nggak punya bayangan Bapak Ibu. Seumur-umurnya Nabi nggak pernah punya bayangan. Sebab apa? Matahari malu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita Bapak Ibu lihat ke samping Bapak Ibu, punya bayangan. Nabi Muhammad nggak ada bayangan. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu pagi-pagi baru mandi pakai maskara anti petir, pakai bedak tebalnya 2 inci. Dia sangka seperti bidadari, ternyata seperti kuntilanak yang lagi frustasi. Keluar dibakar oleh matahari, akhirnya meleleh macam hantu. Ini matahari mau membakar kita, tapi Nabi Muhammad nggak mau dibakar oleh matahari. Matahari saja takut kepada Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad lebih indah, lebih terang daripada cahaya matahari. Ini kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dalam kelahiran Nabi ini, Bapak Ibu, dijelaskan dalam kitab Nikmatul Kubra Maulid Adam itu Bapak Ibu, karangan daripada Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, cahaya Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad lahir dititipkan di tubuh Abdullah. Dititipkan di tubuh siapa? Sampai ada perempuan datang kepada Abdullah minta digauli, bukan dinikahi Bapak Ibu. Minta digauli. Apa kata perempuan itu? Ya Abdullah, tolong gauli saya. Dia bukan minta dinikahi, minta digauli.
Apa yang diinginkan perempuan itu? Dia lihat cahaya Nabi Muhammad pada tubuh Abdullah. Kalau Abdullah menggauli dia, mengalir cahaya Nabi Muhammad kepada dia. Ini yang dia inginkan. Tapi kata Abdullah, saya punya istri solehah. Nabi kata siapa? Kata Abdullah. Pada bulan Rabiul Awal pada malam Jumat, maka Abdullah memindahkan cahaya itu ke perutnya siapa? Perutnya Siti Aminah. 2 bulan Nabi Bapak Ibu dalam kandungan, seperti ayat salawat yang dibacakan tadi, walamma tamma min hamlihi ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati Abu Abdullah. 2 bulan Nabi dalam kandungan meninggal ayahnya. Di mana Bapak Ibu? Di Madinatul Munawwarah. Apa kata malaikat saat Nabi ditinggalkan oleh ayahnya? Menangis para malaikat. Kata malaikat, ya Allah, annan nabiyuna baqiyuna yatiman. Kenapa engkau biarkan Nabi kami lahir dalam keadaan yatim? Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, kalian jangan cemas, tenang kalian, kata Allah. Ana hatiman wa nasirolah. Saya yang akan menjaganya dan yang akan menolongnya. Bapak Ibu, Allah yang langsung mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara Allah mendidik Nabi Muhammad? Diambil Allah semua orang-orang yang dia sayangi, supaya Nabi Muhammad merasakan pahit dulu. Setelah Nabi merasakan pahit, Nabi sabar dengan ujian Allah itu, Allah angkat derajatnya. Akhirnya Nabi dibuat menjadi Isra Mi'raj. Kenapa Bapak Ibu? Allah uji macam apa Bapak Ibu? Macam alat tulis Bapak Ibu. Diserut dulu supaya bisa dituliskan. Kalau dia sudah mulai tumpul, diserut lagi. Nanti mulai tumpul, diserut lagi Bapak Ibu. Itu terus menerus berjalan sampai pada akhirnya batang dari pensil itu Bapak Ibu habis. Beginilah Allah membuat Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi sabar 2 bulan kandungan meninggal ayah, 6 tahun meninggal ibu, diasuh oleh kakek meninggal kakek, diasuh oleh paman meninggal paman, punya istri meninggal istri. Habis-habisan diserut oleh Allah dulu Bapak Ibu. Allah yang langsung mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Dididik dengan baik. Dididik oleh pamannya, dididik oleh Halimah, dididik oleh Abu Thalib, kakeknya Bapak Ibu, Abdul Muthalib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu, salah satu dari kelahiran Nabi ini yang perlu kita ambil, kira-kira cara mendidik kita kepada anak sudah sesuai apa tidak? Kebanyakan orang tua Bapak Ibu, tapi bukan orang tua sini. Kalau yang di sini insya Allah baik-baik semua. Amin ya Rabbal. Kebanyakan orang tua Bapak Ibu sekarang menyalahkan anak, tapi nggak pernah dia pikirkan apakah cara dia mendidik anak sudah benar apa tidak. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian ada beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama Bapak Ibu, maaf cakapnya. Ketika berhubungan tak baca doa. Nah, kita ke bapak dulu. Allahumma jannibina. Yang semua bapak ini. Kesalahan paling fatal Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu tak hafal doa ini, syaitan ikut. Maka Bapak Ibu anak lahir macam syaitan. Kenapa nggak baca doa? Ini kesalahan pertama Bapak Ibu. Kesalahan kedua orang tua dalam mendidik anak, ketika anak lagi dibuai tidak melakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu kalau lagi membuai anak, lagunya lagu-lagu sholawat. Sallallahu salatullah salamu. Ini doa ini lagunya Bapak Ibu. Di langit ada mata. Ini lagu orang tua kita dulu. Kalau orang tua sekarang gimana Bu? Lagunya apa? Garong. Kucing garong. Goyang dumang. Alamat palsu. Apa lagi Bu? Cinta satu malam Bu ya. Akhirnya anaknya suka dangdut, nggak suka salawat, sampai azan pun didangdutkan. Hayya sholat. Didangdutkannya azan. Saking sukanya dangdut, mulai kecil dari perkenalkan. Tapi kalau dibuai dengan salawat, anak-anak suka salawat Bapak Ibu. Kita lihat orang tua kita di kampung dulu. Orang tua di kampung nggak mau menidurkan anak kalau dia nggak mau turun ke sawah sebelum ditidurkannya anak di pondok sambil menyanyikan lagu-lagu Salatullah salamullah ala
suara ibu kita, kadang-kadang bukan anaknya yang tidur, kadang-kadang bapaknya pula yang tidur. Ini orang tua di kampung dulu Bapak Ibu, menidurkan anak dengan lagu-lagu sholawat. Ini lagunya lagu-lagu apa tadi Bapak Ibu? Lagu-lagu genderuwo semua, yang ngajak maksiat. Makanya para ulama Bapak Ibu pada dasarnya tidak membolehkan nyanyi, tapi syaratnya nyanyian yang boleh itu yang ngajak dakwah boleh. Ingat mati, ingat. Ini boleh nih Bapak Ibu, ngajak dakwah. Tapi kalau ngajak maksiat, cinta satu malam, ngajak maksiat. Cinta bukan untuk satu malam, tapi untuk selama-lamanya. Ngajak maksiat haram Bapak Ibu. Tapi kalau lagunya ngajak ibadah, ngajak dakwah boleh. Nah, ini Bapak Ibu yang kedua, kesalahan orang tua mendidik anak saat anak dibuai tidak melakukan lagu-lagu selawat. Apa lagi kesalahan orang tua mendidik anak Bapak Ibu? Tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Padahal Nabi mengatakan fahasin ismuhu, baikkan nama anakmu. Di kampung saya Bapak Ibu, nama orang ini luar biasa semua Bapak Ibu. Ada yang namanya Ucok Tempel, ada lagi yang namanya Bapak Ibu Bandalam, ada lagi yang namanya Bapak Ibu di sana itu Ronggur. karena ibunya ini suka nonton dangdut, nama anaknya Dewi Persik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada lagi namanya Nyangkut Bapak Ibu. Entah apa yang nyangkut itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali di kampung saya nama-nama orang. Sakot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Allah akan minta pertanggungjawaban nanti atas dasar apa engkau berikan nama anak. Atas dasar apa kita berikan nama anak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, nama anak ini harus ada dasarnya. Kita lihat Bapak Ibu, ada seorang ustaz punya anak empat semuanya laki-laki Bapak Ibu. Semua nama anak ini diambil dari surah Al-Fatihah. Lahir anak pertama dibaca Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama anak pertama Amin atau Aminullah. Lahir anak kedua dibaca lagi ayat selanjutnya Ar-Rahman Abdurrahman. Lahir anak ketiga dibaca lagi ayat selanjutnya Ar-Rahim Abdurrahim. Lahir anak keempat dibaca lagi ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin Abdul Empat anaknya semua diambil dari surah Al-Fatihah. Maghrib Bapak Ibu azan berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak perlu dia panggil satu persatu Bapak Ibu. Sekali panggil semua pulang. Al-Fatihah pulang semua Bapak Ibu. Ambil nama anak yang baik-baik. Ada seorang ibu-ibu, karena ustadznya ambil dari Al-Fatihah, saya ambil dari Al-Fatihah ayat terakhir Pak Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak mana ibu siapa Bu? Dolin Pak Ustaz. Tengok terjemahnya rupanya sesat artinya Bapak Ibu. Tengok juga terjemahnya Bapak Ibu. Nama anak ibu siapa? Nama pendek apa panjang Pak Ustaz? Nama pendek Hamidah. Nama panjang Sami Allahu liman hamidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, baikkan nama anakmu. Jangan sampai nama anak tidak ada masa depan di dalam nama itu. Atas dasar apa kita memberikan nama anak? Ini Ustaz ini mulai tadi bilang-bilang nama ini. Nama Ustaz memangnya artinya apa? Bapak Ibu buka nanti di Google kitab Ad-Durrun Nafis. Kitab itu menceritakan tentang tauhid. Dulu ayah saya Bapak Ibu sekolahnya di Darul Ikhlas, Dalam Lidang. Beliau belajar kitab Ad-Durrun Nafis. Ketika saya lahir dibuat nama saya Ad-Durrun Nafis. Apa artinya Bapak Ibu? Permata yang indah. Insya Allah menjadi permata kemana-mana. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu, nama ini ada dasarnya. Nama anak Ustaz siapa? Abizar Al-Ghifari. Kenapa buat Ustaz seperti itu? Abizar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Dia dulu orang yang ingin membunuh Rasulullah, tapi saat dia tahu kemuliaan Nabi, dia menganut agama Islam dan membela Islam yang paling hebat. Maka Bapak Ibu, harapan saya kenapa saya buat nama anak saya seperti itu, supaya anak saya juga membela Islam seperti Jundub bin Junadah yang diganti Nabi namanya dengan Abizar Al-Ghifari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar apa kita memberikan nama anak? Ini kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Kenapa berkali-kali dipanggil dia lebih mempedulikan haknya daripada kita? Akhlaknya merosot.
Maka Bapak Ibu, tadi kita salah dalam mendidiknya. Nabi rahmatan lil alamin, dididik Allah, dididik oleh ibunya, dididik oleh pamannya dan kakeknya, dididik dengan baik Bapak Ibu. Jadi rahmatan lil alamin, rahmat menjadi kepada seluruh alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kesalahan orang tua dalam mendidik anak Bapak Ibu. Ketika wajib diberikan pendidikan, tidak memberikan pendidikan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 tahun suruh salat, 10 tahun tak salat, 50 tahun tak salat, Dodos. bakar. Didodos semua. Kita ulang loh. 7 tahun suruh salat, 10 tahun tak salat, 50 tahun tak salat, kubur. Tak bisa salat berdiri, silakan salatnya duduk. Nggak bisa duduk, silakan berbaring. Nggak bisa berbaring, silakan isya. Nggak bisa isyarat, ya mati saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang tua hari ini, tapi bukan orang tua sini, tempat lain. Nah, pergi sholat kata ibunya, tapi dia ngambil remote Bapak Ibu. Kalau ngambil remote mau ngapain tuh, Bu? Mau nonton. Apa syaratnya tadi, Bu? Sama dengan bawa bapak, tapi bukan bawa bapak sini, tempat lain. Kalau sini mudah-mudahan baik-baik semua. Gak ada kalau di sini Bapak Ibu, agak 3 meter lah Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang tua suka menyuruh anak sholat, tapi dia sibuk di kedai. Ngapain Pak? Domino chip, seketer. Padahal Menteri Agama sudah mengatakan murni keharamannya Bapak Ibu. Judi Bapak Ibu, nggak bisa ditolak, nggak bisa diganggu, haram Bapak Ibu. Saking sukanya main domino, saat sekaratul maut tak mati-mati. Apa yang teringat Bapak Ibu? Balak 6, balak 5. Istrinya teringat, ini suami saya suka main domino ini. Diambilnya kartu domino, ditempelnya ke dahi suaminya, baru mati suaminya. Ternyata obatnya kartu domino Bapak Ibu. Sudah candu kali Bapak Ibu. Karena memang sesuai perkataan ulama, kematian seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Maka Bapak Ibu jangan cuma suruh anak ke masjid, pegang tangannya, sama-sama ke masjid. Akhirnya masjid kita ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau ibu di masjid, anak ibu bermain-main, anak bapak bermain-main, orang lain nggak berani menegur anak bapak ini. Atau saat ibu ada di masjid, maka anak kita segan bermain-main. Kenapa? Kita lagi ada di sana. Maka Bapak Ibu jangan cuma suruh. Apalagi bulan puasa Pak ya, sholat tarawih, bermacam-macam alasan. Tapi bukan di sini, tempat lain. Ibu kenapa enggak ke masjid tarawih? Imamnya Pak Ustaz. Imam pula yang salah. Kenapa imamnya Bu? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Sampai dia ke masjid, apa yang pertama dilihatnya? Jadwal imam. Oh ini ayatnya panjangnya, langsung dia pindah masjid. Pindah masjid. Tapi besok malam imamnya siapa nih? Besok malam saya sholat sini, ini ayatnya pendek nih. Besok malam dia datang, dibacalah sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hatinya kurang ajar imam ini. Disambung sama imam. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Dalam hatinya 2 ayat rupanya, alhamdulillah. Ditanya lagi ibu-ibu yang lain, ibu kenapa nggak tarawih ke masjid Bu? Imamnya Pak Ustaz. Imam lagi yang salah. Kenapa imamnya Bu? Ada imam Pak Ustaz. Dia ini bukan imam yang dikunjung, tapi suka kali jadi imam Pak Ustaz. Ada imam yang asli, tapi doyan kali jadi imam Pak Ustaz. Masalahnya apa Bu? Ayatnya trikul Pak Ustaz. Ayatnya kul kikul juga. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Akhirnya bapak ini capek dengan ocehan ibu-ibu, karena memang dia suka jadi imam, dicobanya terus. Akhirnya dia ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa dia. Apalah cuma trikul, mau coba-coba inna. Jamaah di belakang bingung, ini inna anzalna apa inna aqtaina ini kan gitu Bapak Ibu. Inna, semakin bingung jemaah. Inna anzalna apa inna aqtaina ini? Inna, karena jemaah semakin bingung, dijawablah sama jemaah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malas nih kamu jadi bosan kalau begini. Kesalahan orang tua mendidik anak ketika wajib diberikan pendidikan, tak diberikan pendidikan yang baik. Apalagi kesalahan orang tua mendidik anak Bapak Ibu, terlalu banyak bertengkar di depan anak. Bapak Ibu kalau mau bertengkar, masukkan anak ke kamar, bertengkar Bapak Ibu di luar. Kalau Bapak Ibu mau bertengkar, Bapak Ibu masuk ke kamar, biarkan anak di luar. Jangan di depan anak Bapak Ibu. Pertengkaran tak bisa ditolak. Nabi Muhammad saja bertengkar Bapak Ibu dalam keluarganya. Nabi pernah melemparkan piring di depan Aisyah sampai Aisyah menangis Bapak Ibu. Nabi Muhammad saja bermasalah, nggak bisa ditolak. Tapi cara supaya kita nggak di depan anak, Bapak Ibu suruh anak pergi bertengkar di sana Bapak Ibu. Kenapa Nabi melarang kita jangan bertengkar di depan anak? Bapak Ibu lihat di lampu merah itu, berapa banyak anak jalanan di sana. Bukan orang miskin Bapak Ibu, orang kaya, orang tuanya broken home Bapak Ibu, bermasalah di rumah. Dia lihat orang tuanya, bapaknya memukul ibunya, dia nggak sanggup. Dia pengen membalas, tapi nggak sanggup memukul bapaknya. Hatinya sakit. Dia keluar rumah, cari lawan di luar. Orang nggak salah, kepala orang dijitak. Baru-baru ini viral anak SMP memukul kawannya. Kenapa Bapak Ibu? Sering dia lihat di rumahnya. Bukan orang bodoh, juara 3 MTQ Kabupaten, pintar orangnya, tapi akhlaknya rusak. Sebab apa Bapak Ibu? Sering dia lihat di rumahnya seperti itu. Kelakuan anak kita di luar sesuai dengan kelakuan kita di rumah. Maka Bapak Ibu, secara tak langsung kalau kita bertengkar di depan anak, kita sedang mendidik mereka menjadi pemberontak Bapak Ibu. Kenapa ada orang ketika ada orang lain di sampingnya orang nggak salah, kepalanya dipukul, ditunjang lagi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Dia sering lihat di rumahnya. Maka Bapak Ibu jangan bertengkar. Ada peredamnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibu-ibu, kata Nabi supaya nggak bertengkar di rumah ada 3 syarat. Ada tiga syarat. Apa kata Nabi SAW? Iza nazarta fasyarrabta. Kalau ibu-ibu tengok suami pulang, buat segala perhatian yang membuat perhatian suami tertuju kepada ibu. Mau bajunya cantik silahkan, mau minyak wanginya silahkan. Jangan kalau ke pesta ke mall minyak wanginya harumnya luar biasa, sampai 5 mili dipakai minyak wangi itu. Tapi ketika suami pulang, ibu bajunya sobek, bau penggorengan, bau minyak angin lagi. Suami dah capek dikerja, pulang luar biasa, akhirnya bertengkar. Maka ibu-ibu kata Nabi, iza nazarta fasyarrabta. Kalau kau lihat suami pulang, buat perhatian yang membuat suami perhatiannya tertuju kepada ibu. Kita lihat Aisyah. Aisyah, kalau Nabi pulang, dia tengok Aisyah, dia tengok Nabi pulang nampak dari jauh. Aisyah sembunyi di belakang pintu. Sembunyi di belakang. Kalau Nabi masuk, keluar Aisyah, dia peluk Nabi Muhammad dari belakang. Senang Nabi Muhammad. Ibu coba nanti. Coba nanti. Nampak suami pulang, ibu sembunyi di belakang pintu. Suami masuk, ibu keluar peluk dari belakang. Suami terkejut, ibu disikunya langsung. Oh bapak juga Pak, meredam ibu-ibu nih Pak, supaya nggak jadi pertengkaran. Kalau ibu-ibu sakit jangan bawa ke dokter, nggak sembuh Pak. Jarang sembuhnya Pak, lama sembuhnya. Kemana dibawa supaya sembuh Pak? Koko Mas, langsung sembuh. Memang ibu-ibu ini memang pada dasarnya butuhnya kenyamanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau suami pulang apa yang pertama ditanya? Apa yang ibu pertama tanya Bu? Udah gajian. Ya Bu, udah cair ya Pak. Kebetulan suaminya mau memuji istrinya, disembunyikannya uang di saku belakang. Gaji belum keluar. Ibu itu langsung masuk ke kamar, pura-pura sakit. Kata suaminya, "Dek, ambilkan kopi." "Saya sakit Bang." "Ambilkan sendiri." Ketika suaminya ngambil uang, "Ini apa Dek?" Melompat ibu itu langsung dari tempat tidur. Supaya nggak terjadi masalah di rumah ibu-ibu, kalau suami pergi kerja jangan marah-marah. Kadang-kadang tempat kerja suami dimarahi bosnya. Kadang-kadang suami bermasalah dengan karyawan yang lain. Ibu akhirnya marah-marah ke suami, terjadi pertengkaran. Ada tipsnya. Kalau suami pergi kerja, suami dah masuk ke mobil atau sudah mengempel motor,
Ibu berdiri di depan pintu, menyanyi ibu-ibu, berangkatlah sayang. Nah, senang dia tuh. Nah, suami pulang nggak bawa oleh-oleh, nyanyi lagi. Saya tak butuh oleh-oleh. Nah, senang dia itu. Disambung sama suami, kami kusi, kami gem. Nanti apa kata anak-anaknya? Ini bapak ibu saya makin gila ini. Nah, maka bapak ibu jangan terlalu banyak bertengkar di depan anak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesalahan kita dalam mendidik anak. Kenapa akhlak anak-anak kita turun? Kenapa enggak sama dengan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, dicintai oleh seluruh manusia? Beliau dididik dengan baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemuliaan kita? Mau sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 1, Pak. Oke, ibu-ibu sampai jam berapa, Bu? Pagi, baik. Bapak-bapak sebelum jam 1 jangan pulang. Ibu-ibu sebelum pagi jangan pulang. Saya jam 10 sudah pulang, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anaknya Ustaz nih, Pak. Belum apa-apa udah diantar minuman, Pak. Saya dikasih alhamdulillah. Tak dikasih nauzubillah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah kita umat Nabi Muhammad ini hanya dapat kemuliaan sedikit saja? Tidak. Apa kata Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahwa Nabi Adam cemburu kepada kita karena Nabi Adam tidak dapat kemuliaan yang kita dapatkan. Nabi Adam ini Bapak Ibu orang yang terusir dari mana? Dari surga. Gara-gara makan buah. Kata iblis, ya Adam, kita makan saja buah khuldinya. Allah dah melarang nih Bapak Ibu. Kata Nabi Adam, sekali tidak, tetap tidak. Iblis ini hebat, Pak. Iblis ini gurunya malaikat. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, iblis dah duluan turun ke dunia ini Bapak Ibu. Dia cium semua tanah ini. Makanya iblis ini ingin tinggal di dunia, tapi takdirnya dia nggak dibuat tinggal di dunia ini. Makanya dia marah kepada Nabi Adam. Iblis gurunya malaikat, dosennya malaikat. Malaikat nggak bisa turun ke dunia, iblis dah duluan turun ke dunia. Nabi Adam belum ke dunia, iblis duluan ke dunia. Akhirnya dia buat segala cara menghancurkan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Wahai Adam, makan saja buah khuldinya supaya Nabi Adam diusir Allah. Kata Nabi Adam, sekali tidak, tetap tidak. Kalau iblis tengok suaminya hebat, dia datang dari siapa? Datang dari istrinya Hawa. Kata iblis, wahai Hawa, makan saja buah khuldinya. Memang karena perempuan ini Bapak Ibu, khuliqal mar'atu min dila. Perempuan dilahirkan daripada tulang rusuk yang paling atas, yang paling kanan Bapak Ibu. Mereka bentuknya bengkok. Maka Bapak Ibu mudah digodai iblis. Kata iblis, wahai Hawa, makan saja buah khuldinya. Tergoda Hawa langsung. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Hawa datang kepada Nabi Adam, wahai suamiku, kita makan saja buah khuldinya. Kata Nabi Adam, sekali tidak, tetap tidak. Ibu-ibu kira-kira ibu buat permintaan kepada suami. Nampak ibu di TikTok shop baju cantik. Ibu bilang kepada suami nggak mau belikan. Apa jurus ibu? Apa jurus ibu? Mulai menggombal Pak ya. Mulai merayu, diusap-usapnya kepala Nabi Adam. Sama dengan Hawa. Dipijit-pijitnya Nabi Adam. Apa kata Hawa? Bang, kita makan saja buah khuldinya. Karena lembutnya Siti Hawa tergoda Nabi Adam. Ini laki-laki Bu. Laki-laki kalau perempuan lembut, maka laki-laki tergoda. Karena memang ujian terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Tapi ujian terbesarnya perempuan Lazada, Shopee. Ini terbesarnya perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tergoda makan buah khuldi, dibuang ke ufuk timur, Hawa ke ufuk barat. Datang Nabi Adam kepada Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu kata Imam Nawawi Al-Bantani, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saya punya 4 kecemburuan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa engkau cemburu kepada mereka? Kata Allah, mereka mendapatkan apa yang saya tak dapatkan. Bapak Ibu pernah cemburu kepada Nabi Adam? Pernah Bu cemburu kepada Nabi Adam? Nabi Adam cemburu kepada kita. Apa kata Nabi Adam? Saya buat dosanya di surga, kenapa saya dibuang ke dunia? Tapi umat Nabi Muhammad itu buat dosanya di dunia,
pada akhirnya semua akan dibuang ke surga, walaupun ada yang harus transit. Walaupun ada yang transit Bapak Ibu, bagi yang punya dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemburu Nabi Adam kepada kita. Dia buat dosa di dunia tapi dibuang buat dosa di surga tapi dibuang ke dunia. Kita buat dosa di dunia, kenapa dibuang ke surga? Yang kedua kata Nabi Adam, ya Allah, saya buat dosanya dalam keadaan pakai baju. Kenapa saya dibuang dalam keadaan telanjang? Tapi umat Nabi Muhammad itu tiap hari maksiat, tiap hari berzina dalam keadaan telanjang. Tapi kenapa engkau tutup aibnya ya Allah? Kenapa engkau enggak buka aib mereka? Sama dengan saya. Bapak Ibu, kalau Allah buka aib kita ini, air laut enggak cukup menjadi tinta untuk menuliskan aib-aib kita itu. Allah buka aib saya, Bapak Ibu enggak percaya kepada saya. Allah buka aib Bapak Ibu, saya enggak percaya kepada Bapak Ibu. Tapi Allah tutup aib itu. Untuk apa Bapak Ibu? Karena mulianya Nabi Muhammad, sampai kita dimuliakan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang enggak didapatkan oleh Nabi Adam. Cemburu Nabi Adam kepada kita. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, kita dimuliakan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi kata Nabi Adam, ya Allah, saya buat dosa di surga, tapi azabku sepontan engkau berikan, langsung engkau buang aku ke dunia. Umat Nabi Muhammad tiap hari berdosa, tiap hari maksiat, tiap hari berzina. Ajab mereka, kenapa engkau tunda-tunda ya Allah sampai nanti di akhirat? Kalau Allah spontankan azab kita Bapak Ibu, kampung kita ini hancur. Lihat umat Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Allah balikkan kampungnya. Dalam kitab Al-Khasaisul Ummatul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, ada satu umat Bapak Ibu zaman dulu, kalau mereka berzina langsung disuruh Allah malaikat Jibril buat merek di pintu-pintu rumah mereka. Mereknya permanen, nggak bisa dihapus. Apa mereknya Bapak Ibu? Ahli zina. Orang-orang dulu mudah mencari ahli zina. Ada mereknya di pintu. Kita gimana Bapak Ibu? Tiap hari melawan perintah Allah, tiap hari bermaksiat. Di dunia ini Bapak Ibu berapa ribu, berapa triliun orang yang bermaksiat, tapi Allah tutup aibnya. Allah tunggu azabnya sampai nanti di akhirat. Karena apa Bapak Ibu? Bukan karena hebatnya kita, karena mulianya Rasulullah, sampai kita dimuliakan Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang keempat kata Nabi Adam, ya Allah, doa saya engkau kabulkan hanya di kota Makkah. Itu pun doa saya karena mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu, 40 tahun Nabi Adam berdoa. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan Hawa. Enggak dikabulkan Allah 40 tahun. Tapi ketika Nabi Adam datang ke kota Makkah, dia naik ke Jabal Rahmah. Dia doa mengatasnamakan Nabi Muhammad. Ya Allah, demi kekasihmu itu Muhammad, tolong pertemukan aku dengan Hawa. Apa kata Allah? Dari mana kamu tahu Muhammad itu ada? Dia belum lahir kata Allah. Saat engkau ciptakan aku ya Allah, kulihat di tiang aras, ada namamu tiang sebelah kanan, ada nama Muhammad itu tiang sebelah kiri. Maka saya yakin dia itu orang terkasihmu. Maka demi kemuliaannya, tolong pertemukan saya dengan Hawa. Langsung Allah pertemukan Nabi Adam dengan Hawa. Doanya mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Bapak Ibu dalam kitab Sintud Durrar. Apa kata beliau? Demi ayah dan ibuku, tak ada yang Allah ciptakan sesuatu pun sebelum Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam lahir, nur Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu diciptakan. Sebelum dunia ini diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu diciptakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam cemburu kepada kita. Apakah kita pernah cemburu kepada Nabi Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, tolong buat saya menjadi umat Nabi Muhammad. Kata Allah, cuma ada satu nabi yang hidup nanti pada zaman kepemimpinan Muhammad itu. Siapa itu Bapak Ibu? Nabi Isa alaihis. Datang ketika hari kiamat, datang ketika detik-detiknya hari kiamat. Datang bukan sebagai nabi, tapi datang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa bukan datang sebagai nabi Bapak Ibu, tapi dia datang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu pernah minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat Muhammad? Tidak pernah. Tapi dijadikan Bapak Ibu, maka bersyukur.
Tapi Nabi Adam minta kepada Allah, nggak dibolehkan sama Allah. Kurang mulia apa lagi kita Bapak Ibu? Kita ini mulia sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi Bapak Ibu. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Apa itu haji wada Bapak Ibu? Yang pernah haji, yang pernah umroh. Apa haji wada Bapak Ibu? Enggak tahu Bapak Ibu? Nanti daftar umroh kepada saya nanti Bapak Ibu. Nanti kita ajarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji wada itu haji terakhir. Nabi mengelilingi Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba Jibril datang. Apa kata Jibril? Jibril membawa wahyu terakhir. Apa kata Jibril? Surah Al-Maidah, sungguh Allah telah meridhoi bagi kalian agama Islam. Nabi pulang, Nabi menemui sahabat-sahabat. Nabi mengumpulkan sahabat, Nabi naik ke atas mimbar. Kata Nabi, wahai sahabatku, Jibril telah datang kepadaku, dia menyampaikan wahyu terakhir kepadaku. Islam sudah sempurna, berarti peperangan sudah selesai. Mendengar ini Bapak Ibu, tertawa para sahabat, senang mereka. Karena memang peperangan sudah selesai. Ada satu sahabat bernama Abu Bakar. Dia menangis Bapak Ibu. Kata sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, saat orang bersenang-senang dengan kemuliaan Islam ini, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, kalau wahyu terakhir turun, berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Dia akan meninggal dunia. Nabi Muhammad ini akan meninggal dunia, kata Abu Bakar. Tertawanya para sahabat Bapak Ibu berubah menjadi tangisan. Apa kata Nabi, wahai sahabatku, kalau ada orang yang tersakiti olehku selama aku hidup, tolong balaskan sekarang, supaya aku tak bawa dosa ke hadapan Allah, kata Nabi. Para sahabat tertunduk Bapak Ibu. Mereka enggak sanggup melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Kata Nabi, kalau ada orang yang tersakiti olehku, balaskan sekarang, supaya aku enggak bawa dosa ke hadapan Allah. Tiba-tiba Bapak Ibu ada seorang sahabat bernama Ukasah. Dia berdiri, dia tunjuk tangan, ya Rasulullah, saya punya sakit hati kepadamu, akan saya balaskan sekarang ya Rasulullah. Apa sakit hatimu kepadaku, kata Nabi? Saat kita mengadakan peperangan, aku ingin mencium pundakmu, engkau memukul kendaraanmu maju, lalu aku terjatuh. Sekarang mau kubalaskan ya Rasulullah. Berdiri Umar Bapak Ibu. Umar ini Bapak Ibu dulu pernah mau membunuh Nabi. Nabi bersandar di pohon sawit di Bapak Ibu, di batang sawit. Datang Umar ini menghunuskan pedang ke leher Nabi. Kata Umar, wahai Muhammad, saat aku hunuskan pedang ini ke lehermu, siapa yang bisa menolongmu? Kata Nabi, Allah yang bisa menolongmu. Gemetar tangan Umar Bapak Ibu, jatuh pedangnya. Nabi mengambil pedang itu. Apa kata Nabi? Ya Umar, saat kuhunuskan pedang ini ke lehermu, siapa yang bisa menolongmu? Umar nggak bisa menjawab. Akhirnya Umar tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia pernah mau membunuh Nabi, tapi setelah dia masuk Islam Bapak Ibu, dia orang yang paling hebat membela Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Ukasah berdiri. Kata Umar bin Khattab, ya Ukasah, kalau engkau mau memukul Nabi, aku yang akan membunuhmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, biarkan aku yang mempertanggungjawabkan kesalahanku. Akhirnya Umar duduk Bapak Ibu dalam keadaan sedih. Maka Nabi menyuruh Bilal mengambilkan tongkat di kamar Fatimah. Bilal memberikan kepada Nabi. Nabi memberikan tongkat itu kepada Ukasah. Kata Nabi, ya Ukasah, ini tongkat, pukul aku sekarang, supaya aku tak bawa dosa di hadapan Allah. Rupanya Ukasah ini Bapak Ibu enggak cukup. Dia belum puas. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saat saya jatuh ya Rasulullah, saya dalam keadaan pakai buka baju ya Rasulullah. Sekarang singkap jubahmu, biar ku pukul pundakmu sekarang. Tambah mendidih darahnya Umar bin Khattab Bapak Ibu. Mau dia potong lehernya Ukasah tadi, tapi Nabi melarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menyingkap jubahnya. Ternyata Ukasah Bapak Ibu bukan mau memukul Nabi. Dia mau melanjutkan keinginannya, mau mencium pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena siapa yang bersentuhan kulitnya dengan Nabi dijamin masuk surga.
Ini yang diinginkan oleh Ukasah Bapak ini. Dijamin masuk surga. Kalau bersentuhan kulitnya dengan Nabi dijamin masuk surga Bapak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pulang ke rumah pada waktu subuh Bapak Ibu. Bilal mengumandangkan azan, mereka sholat qabliyah 2 rakaat. Nabi enggak datang-datang. Cemas siapa Bapak Ibu? Bilal bin Rabah. Dia datang ke rumah Nabi. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya sudah azan ya Rasulullah dan sudah melakukan qabliyah 2 rakaat. Engkau enggak kunjung tiba ya Rasulullah. Siapa yang akan jadi imam pada subuh ini? Nabi Muhammad Bapak Ibu sudah sakit lututnya, enggak bisa berdiri lagi. Nabi itu Bapak Ibu meninggalnya dalam keadaan sakit lutut. Kata Nabi, lututku sudah sakit, enggak bisa berjalan lagi. Kata Nabi, gendong aku ke masjid. Bilal menggendong Rasulullah ke masjid Bapak Ibu. Abu Bakar menjadi imam pada subuh terakhir. Ketika Bilal membacakan Al-Fatihah, dia teringat dengan tempat duduknya Nabi. Dia teringat dengan setiap hari bergurau dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi. Dia nggak sanggup Bapak ini memikirkan itu. Dia menetes air matanya, langsung pingsan. Pingsan Abu Bakar pada rakaat pertama, nggak sanggup memikirkan Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Begini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi Muhammad meninggal Bapak Ibu, Bilal bin Rabah pindah ke kota Taif. Kenapa dia pindah? Alasannya Bapak Ibu, dia takut kalau tinggal di kota itu, dia lihat tempat duduk Nabi berlarut-larut kesedihannya. Kalau dia lihat rumah Nabi, dia takut berlarut-larut kesedihannya. Dia memutuskan pindah dari kota ini. Nabi datang ke dalam mimpinya. Apa kata Nabi? Ya Bilal, kenapa engkau sombong kepadaku? Engkau enggak pernah ziarah ke makamku. Datang Bilal Bapak ini. Bilal pergi ke masjid dan dia ziarah ke makam Nabi. Jumpa dengan Hasan Husin, cucu Nabi. Kata Hasan Husin, wahai paman, tolong kumandangkan azan sebagaimana azan yang pernah dikumandangkan, yang engkau kumandangkan saat kakek kami hidup. Kata Bilal, saya sebenarnya enggak sanggup, tapi karena kalian yang minta maka saya akan penuhi. Bilal Bapak Ibu qomat, tapi di pertengahan azan Bilal enggak sanggup. Dia teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya Bilal menghentikan azannya, menetes air matanya Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekitar masjid datang berbondong-bondong ke masjid. Apa kata mereka? Muhammad telah hidup kembali. Muhammad telah hidup kembali. Tapi ketika mereka sampai ke masjid, Nabi Muhammad enggak ada. Yang ada hanya sahabat dan Hasan Husin. Kembali kesedihan mereka datang Bapak Ibu. Umar Bapak Ibu saking sedihnya, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, putus lehernya. Dan saking sedihnya Umar Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan Muhammad telah mati, putus lehernya Bapak Ibu. Suatu ketika datang seorang sahabat mengatakan Muhammad telah mati, jangan bersedih. Datang Umar, dia ambil pedangnya Bapak Ibu, mau dia potong leher sahabat itu. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar membacakan ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, Nabi Muhammad dilahirkan hanyalah seorang rasul dan sudah ada rasul sebelumnya, mereka pun meninggal dunia, kata Abu Bakar. Akhirnya Umar bin Khattab Bapak Ibu, dia melepaskan pedangnya. Begini kecintaan Nabi, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kita bacakan selawat Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi memejamkan mata, dia tundukkan kepala, menetes air mata Nabi mengenai kaki salah seorang sahabat. Sahabat itu berdiri. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kalau ada orang yang zalim kepadamu, kami yang akan membelamu.
katakan kepada kami ya Rasulullah, kami yang akan membelamu. Apa kata Nabi? Enggak ada orang yang menzalimiku, kata Nabi. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata sahabat, aku sedang rindu kepada saudaraku. Nabi enggak bisa membendung air matanya Bapak Ibu. Nabi sambil menangis mengatakan, aku sedang rindu kepada saudaraku. Bukankah kami ini saudaramu, kata sahabat? Antum ashabi, kata Nabi. Kalian ini hanya sahabatku. Kalian sholat denganku, bergurau denganku, berkumpul denganku tiap hari, lalu kalian cinta kepadaku. Itu biasa, kata Nabi. Tapi ada orang-orang gak pernah kumpul denganku, gak pernah sholat denganku, gak pernah bergurau denganku, tapi mereka cinta kepadaku melalui sholawat yang mereka ungkapkan. Itulah saudaraku. Nabi mengaku kita sebagai saudaranya. Allah sudah siapkan telaga haud, telaga yang manisnya tidak ada bandingnya di dunia ini Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi itu yang banyak sholat, yang sholawat. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muzahidin lillah min ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif, maka Nabi bukan disambut dengan solawat, Nabi enggak disambut dengan tola'al badaru alaina, Nabi enggak disambut seperti presiden, Nabi enggak disambut seperti bupati Bapak Ibu, tapi Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang babi, putus gigi Nabi, terkelupas wajah Nabi Bapak Ibu, berkelumuran darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mata kakinya pecah Bapak Ibu. Datang Jibril, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, engkau punya satu kemuliaan. Kalau engkau doakan kepada Allah, doamu akan terkabul dengan sekejap mata. Minta kepada Allah supaya Allah suruh aku mengangkat kedua bukit itu, biar kita timpakan kepada kampung ini. Apa kata Nabi? Doa itu nggak pernah kuungkapkan di sini. Nanti di akhirat, saat umatku berada di neraka, akan kudoakan kepada Allah agar Allah kumpulkan kami bersama-sama nanti di dalam surga. Tapi kuncinya orang yang ngapain? Orang yang sholat, yang sholawat Bapak Ibu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muzahidin lillah min ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu, sesuai dengan janji kita, Bapak Ibu sebelum jam 1 jangan pulang, Ibu-ibu sebelum pagi jangan pulang, saya jam 10 sudah pulang Bapak Ibu. Ini yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, ya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada manusia yang tak bersalah. Salahnya itu mohon dimaafkan. Bapak Ibu, saya undur diri Bapak Ibu, karena memang ini sudah tempat